Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Bagaimana kabarnya hari ini, Putri? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Budian? Alhamdulillah sehat juga, Putri. Dan alhamdulillah, Putri, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di sini di tengah kesibukan persiapan PHBN ya, Putri. Akhirnya kita ketemu di sini dalam keadaan sehat, bahagia, cerah, dan penuh semangat seperti semangat kemerdekaan ya, Bu. Ya, Putri, dalam pertemuan hari ini, Putri, nanti kita akan membahas tentang supervisi akademik yang akan dilaksanakan nanti. Nah, terkait supervisi akademik tersebut, Putri mengajar kelas berapa, nggih? Saya mengajar kelas 6, Bu. Putri mengajar kelas 6. Nanti mata pelajaran apa, Bu, yang akan disupervisi? Pelajaran matematika. Pada pelajaran matematika. Ya. Pada materi apa, Bu? Materi bilangan bulat. Dengan materi bilangan bulat itu, nanti tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin dicapai, Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat dengan tepat. Baik, dengan tujuan pembelajaran siswa dapat menjumlahkan bilangan bulat dengan tepat. Nah, Bu, nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Yaitu membuat siswa aktif dalam pembelajaran di kelas. Kompetensi membuat siswa aktif dalam pembelajaran di kelas. Baik. Nah, kira-kira, Bu, area mana, Bu, nanti yang akan diamati? Yaitu dalam proses pembelajarannya, Bu. Dalam proses pembelajaran, berarti dalam proses pembelajaran mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, sampai pada membuat kesimpulan dan refleksi. Seperti itu, Bu? Oh, baik, Bu. Bu, kira-kira ukuran keberhasilan pembelajarannya nanti itu seperti apa, Bu? Ukuran pembelajarannya yaitu siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, berani bertanya, menjawab, dan dapat melakukan atau berani mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Baik, dengan ukuran keberhasilan siswa dapat berpartisipasi aktif, kemudian berani bertanya atau menjawab, dan dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Nah, Bu, untuk mencapai kompetensi tersebut, persiapan apa yang akan dilakukan? Yaitu menyiapkan spidol dan LKPD, Bu. Menyiapkan spidol dan LKPD. Untuk spidolnya itu nanti akan digunakan apa nih? Untuk menggambar garis bilangan, Bu. Untuk menggambar garis bilangan. Ya. Nah, selain spidol, Bu, mungkin ada alat atau bahan lain yang digunakan dalam pembelajaran? Ya, ada kartu bilangan, Bu. Kartu bilangan. Kartu bilangannya yang seperti apa, Bu? Kartu bilangan nanti terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, serta operasi bilangan yaitu penjumlahan, Bu. Nah, keren, bagus sekali, Bu, untuk kartu bilangannya. Biar aktif. Siap. Berarti untuk selain kartu bilangan itu, Bu, apakah ada media lain, Bu, yang dapat digunakan? Ya, untuk membantu menyelesaikan ini tugasnya nanti dalam kelompok anak-anak dibantu dengan alat yaitu kubus satuan, Bu. Dengan kubus satuan. Ya. Dengan kubus satuan itu bagaimana pemanfaatannya? Kubus satuan nanti terdiri dari dua warna, yaitu warna merah dan warna kuning. Ini tuh fungsinya membantu siswa untuk menghitung. Nah, warna merah nanti menunjukkan bilangan negatif dan yang kuning menunjukkan bilangan positif. Cara pengerjaannya yaitu nanti misalnya jika dijajar bersamaan, nanti yang kuning dan merah, terus itu ada tersisa, mungkin kuning tersisa atau merah tersisa, itulah jawabannya. Kalau tersisa merah berarti nanti jawabannya bilangan negatif, jika yang tersisa kuning jawabannya bilangan positif. Wah, keren sekali, Bu. Jadi anak-anak aktif. Iya, tentunya anak-anak nanti akan sangat tertarik ya, Bu, untuk menggunakan media tersebut. Nah, Bu, tadi Ibu juga menyebutkan ada LKPD gitu. Nah, nanti LKPD-nya itu dikerjakan secara mandiri atau kelompok gitu? LKPD dikerjakan kelompok. Anak-anak nanti
mengerjakan bersama dan menyelesaikan nanti jika dipresentasikan ke depan bertanggung jawab atas pekerjaannya bersama juga. Baik. Ketika pembentukan kelompok itu, bagaimana Ibu membentuk kelompoknya, Bu? Pembentukan kelompok saya lakukan yaitu melalui tes awal diagnostik ya. Di awal anak-anak saya tes, nanti akhirnya hasilnya yaitu anak-anak saya kelompokkan berdasarkan kemampuannya, kemampuan kurang dan sedang, dan ada juga yang mampu atau sangat mampu. Nah, di sini nanti saya bentuk 2 kelompok. Kelompok 1 yaitu anak yang kurang mampu dan sedang, dan sedangkan yang 1 kelompok yang mampu. Ya, jadi terdiri dari 2 kelompok. Ya. Ibu ada yang kelompok yang kurang ataupun sedang, yang kelompok satunya dengan kemampuan yang baik. Ya. Terus bagaimana Bu dengan pemberian soalnya? Pemberian soalnya yaitu dilakukan dalam kerja kelompok. Terus setelah itu anak-anak bekerja mengerjakan menggunakan alat bantu tadi. Ya. Berarti untuk soalnya juga menggunakan alat bantu tadi, dan juga disesuaikan dengan kemampuan anak gitu. Iya, jadi disesuaikan dengan kemampuan anak. Bagus, rencana yang sangat luar biasa, Putri. Kira-kira kapan Bu saya bisa mengobservasi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Ya, hari Kamis, Bu. Hari Kamis. Baik. Hari Kamis depan. Kamis depan, Wah, siap, sangat luar biasa semangatnya. Putri. Untuk selanjutnya, apa harapan Ibu dari observasi yang akan saya laksanakan nanti? Ya, harapan saya ingin mengetahui kekuatan atau kelebihan dari saya dan kekurangan saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik, berarti Ibu ingin mengetahui kekuatan maupun kelemahan yang Ibu punya saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Ibu sangat luar biasa sekali dari rencana yang telah Ibu susun. Semoga nanti semua rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik. Selamat mempersiapkan semua media dan perangkat lainnya, Bu, dan semoga nanti pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Sampai bertemu di hari Kamis nih, Putri. Semoga selalu diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih, Putri, untuk waktu hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga diberi kelancaran, Bu. Anak-anak berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pelajaran matematika ya. Pelajaran matematika, anak-anak sudah sampai di mana kemarin? Tentang apa? Bilangan bulat. Yang sudah selesai bukan yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat apa saja, anak-anak? Terdiri dari apa? Dan ya, bilangan atau angka. Jadi bilangan bulat terdiri dari itu bilangan atau angka positif, bilangan positif atau angka yang boleh bilangan negatif
ya. Nanti digambar pada garis bilangan. Anak-anak, sekarang kita membahas yang lalu dulu. Kamu biar ingat, yaitu ini membaca bilangan bulat. Dapat sing sama nanti ya. Ini saya beri contoh, misalnya ya. Coba dibaca, coba yang bisa, Majong. Ya, Rani. Ya, negatif 12. Sekarang ini ada tulisan yang berikutnya, menulis. Tapi di nanti saya menulis angka. Ya. Ini tadi negatif 12, terus kita tulis di sini negatif 12. Oke. Terus sekarang saya balik, ya. Negatif 15 sekarang ditulis dengan huruf. Ya, siapa yang maju? Ada anak lagi, siapa yang maju menulis? Negatif 15 ditulis dengan huruf. Tadi ini tulisan atau bacaan terus ditulis huruf, ditulis angka. Sekarang ini angka dibaca ditulis huruf. Contoh ini babnya penjumlahan penjumlahan bilangan bulat. Terus contoh di sini saya tidak memberi contoh yang positif tidak bisa lah. Contohnya misalnya nggak usah di sini atau di contoh anak-anak positif sama positif. Saya nggak bisa ya. Nah, sekarang yang negatif. Nah, bilangan negatif 2 ditambah 5. Terus di sini positif 6 ditambah negatif 3. Anak-anak di sini perhatikan mengapa di sini diberi tanda kurung. Sekarang saya terangkan dulu deh. Nah, saya beri tanda kurung karena dekat dengan operasi bilangan yaitu penjumlahan. Nanti kalau kurungnya dihilangkan nanti kamu bingung, bertambah terus itu ya, gitu ya. Jadi dikurung untuk membedakan. Kalau negatif yang depan tidak usah diberi tanda kurung, ya. Nah, di sini cara mengerjakan anak-anak. Oh, ini contoh 1 ya. Ini contoh 1, ini contoh 2, ini contoh 3. Contoh 3 yaitu bilangan negatif ditambah negatif 7 ditambah negatif 9. Nah, sekarang anak-anak saya terangkan dulu, coba diperhatikan ya. Oh ya, anak-anak bukunya matematika dibuka halaman ini penjumlahan halaman ini halaman 21. Halaman 21 anak. Sudah semua sudah membuka halaman 21. Di sini penjumlahannya melalui garis bilangan, tapi juga nanti mengerjakannya menggunakan cara ya. Ini yang cara dulu, nanti baru sebetulnya garis bilangan, tapi biar tahu prinsip mengerjakan ya. Kalau ada tanda yang tidak sama, contohnya ini negatif, ini positif, kan tidak sama ya. Nah, ini juga ini positif ditambah negatif juga tidak sama adanya. Jika tanda tidak sama,
maka angka yang atau bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Tapi benar juga seperti ini anak-anak. Angka yang besar apa? Angka yang besar. Nah, kita tulis ini cara ya. Cara jadi 5 dikurangi angka yang kecil 2. Ya, 2. Tapi jangan dibilang ya, oke? Cuma ini cara. Kalau sudah 5 dikurangi 2 berapa? Jadi di sini jawabannya di sini 3. Nah, sekarang kalau sudah ketemu jawabannya, bilangan yang untuk jawaban ini kita beri tanda angka yang besar. Positif. Berarti positif dibiarkan seperti ini. Ya. Ini kalau sekarang tandanya juga tidak sama anak-anak. Berarti angka yang besar duluan anak. 5 dikurangi berapa? 3. Berapa caranya? 3. Berarti 3 juga apa yang mana? Positif. Kebetulan jawaban positif semua. Sekarang ini yang ketiga contohnya bilangan negatif ditambah negatif. Anak-anak jika tandanya sama maka langsung dijumlah, ditambahkan. Coba berapa? 7 ditambah 9 16. Ya, tandanya yaitu tetap negatif ya. Negatif 16. Ini menggunakan cara anak-anak nanti kalau praktek juga seperti itu ya. Tapi cuma di sini prakteknya anak-anak menggunakan garis bilangan dan bermain yaitu di lantai. Nanti yang pertama kali kita bermain dengan menggunakan lantai alatnya ya. Di sini medianya lantai. Saya beri petunjuk anak-anak ya. Kalian nanti praktek di depan mempraktekkan soal, ya. Mempraktekkan soal misalnya ya. Di sini soalnya berupa soal cerita, ya. Ya, misalnya anak berjalan maju 3 langkah. Terus kemudian anak berjalan mundur atau langsung mundur atau berjalan mundur 2 langkah. Nah, terus jawab pertanyaannya berapa langkah ya? Berapa langkah anak di sini? Tadi kan berjalannya kan yang pertama ini 3 kan, lebih banyak yang 3. Jadi nanti jawabannya seperti ini. Berarti sisanya nanti kalau maju atau mundur. Jadi berapa langkah anak titik-titik. Jawabannya sampean kamu ya. Berapa anak melakukan berjalan Nah, di sini berjalan apa? Jawabannya berjalan. Nanti jawabannya berjalan mundur atau maju? Dan jawabannya anak melakukan berjalan mundur. Jadi sisanya yang seperti ini 5 dikurangi 2. Yang tadi maju yang positif, yang mundur yang negatif. Berarti anak melakukan jalan sisanya. Ya, tadi ditulis seperti penjumlahan. Jadi ditulis tadi majunya berapa anak? 3. Berarti ditulis 3. Terus kalau mundurnya ditulis 2. Negatif 2. Nah, sekarang jawabannya yaitu sisa yang ini, angka yang banyak tadi. Berarti sisanya anak maju 1 langkah. Jadi positif 1, jawabannya positif 1 atau maju 1 langkah. Oke. Jadi jawabannya maju 1 langkah atau positif 1. Oke.
Jadi anak-anak nanti praktek seperti itu nggih? Bisa nggih? Ya. Nah, terus sekarang anak-anak setelah itu anak-anak mempraktekkan yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua menggambar garis bilangan. Nah, anak-anak nanti saya memberi soal, terus anak-anak mempraktekkan garis bilangan di LKPD atau lembar kerja beserta IG atau sebelumnya mengerjakan di depan ya. Ini sekarang mencoba mengerjakan di depan. Contohnya yang melangkah, anak-anak ayo perhatikan lawan tulis, gak boleh bermain ya. Terus yang contoh ini anak-anak yang garis bilangan, perhatikan. Contohnya saya tulis di bawah. Contohnya 3 ditambah negatif 2. Negatif ya, negatif 2. 3 ditambah negatif 2. Anak-anak nanti bisa mempraktekkan di garis bilangan. Kita gambar garis bilangan. Kalau sudah kita beri angka, tengahnya beri 0. Yang sebelah kanan bilangan apa ini? Positif. 1, 2, menggunakan jarak yang sama. 3, 4. 4 saja sudah cukup. Yang ini negatif 1, sebelahnya negatif 2, negatif 3 sudah cukup. Nah sekarang ya, sekarang kita praktekkan 3. Berarti kita mulai dari positif ya. Positif berarti panahnya kemana anak-anak? Positif ke kanan. Kalau negatif ke kiri. Kita mulai dari 0 saja anak-anak ya. Kita dari 0. Ini kita praktekkan 1. Kita langkah dulu, kita menggunakan pertolongan langkah. 1, 2, 3. Jadi melangkah 3 ke kanan. 1, 2, 3. Nah, kita gambar garis ini sesuai dengan langkah tadi. Panahnya ke kanan. Kalau sudah kita tulis 3. Jadi tidak ada negatif, maka positif tidak usah bikin tanda ya. Kalau sudah anak-anak, bilangan yang kedua itu memulainya dari panah yang terakhir ya, garis ini terakhir kita naikkan ke atas ya. Nah kita hitung, karena negatif kita hitung ke kiri 2 langkah. 1, 2. Jadi 2-nya kita tarik, ingat 2 langkah tadi berjalan 1, 2. Jadi 2-nya kita tarik ke atas. Terus kita panah ini. Nah ini ya. Terus 2. Anak-anak panahnya panjang yang mana anak? Panjang yang kanan. Jadi panahnya ada yang tersisa. Nah, panah yang tersisa itu adalah jawabannya nanti. Ya, kita tarik dari panah ini ya. Ini yang mulai pertama tadi kita tarik atas. Kita tarik atas. Terus ini juga panah yang terakhir dari angka yang kedua kita tarik. Jadi ini sama dengan selisihnya. Selisihnya itu bahasa Jawane KCE. Dawa iki, dawa sing ke kanan. Nah, sisanya ini kita tarik ke atas. Panahnya mengikuti yang panjang. Yang panjang panahnya kemana? Ke kanan. Jadi ke kanan. Nah, jadi berapa langkah ini sisanya? 1. Jadi di sini tadi ditulis 3. Terus yang ini karena ke kiri negatif 2. Negatif 2. Terus sisanya sebagai jawaban ya 3 dikurangi 2. 1. 1 positif apa negatif? Positif. Kenapa positif? Panahnya ke kanan. Atau angka yang besar, angka yang positif dikurangi yang negatif. Jadi jawabannya 1. Berarti 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Jadi anak-anak bisa mengerjakan penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan itu jelas. Oke, nah ini sama kleru jahe. Ini juga bisa, tapi prinsipnya jangan lupa. Oke, tapi ini kamu langsung bisa menemukan jawaban. Pokoknya jangan sampai keliru caranya. Kalau positif panahnya ke kanan, kalau negatif panahnya ke kiri. Terus panjangnya yang mana? Itu adalah
sisanya itu nanti panah yang paling atas, panah ketiga. Itu jawabannya, anak-anak ya. Sudah paham? Sampun. Berarti anak-anak kalau ada soal disuruh menggambar garis bilangan sudah bisa ya. Nah, nanti juga yang ini yang gambarnya misalnya negatif ditambah negatif kurang satu ya. Ini yang kurang ini. Bisa tandanya sama, positif ditambah positif, negatif ditambah negatif. Nanti panahnya arahnya sama. Contohnya ini ya. Contoh 2 ditambah 3 sama dengan ini mudah, oke? Atau yang kedua negatif 2 ditambah negatif 3. Nah ini gambarnya, coba ini saya gambar salah satu ya Nana ya. Yang mana yang atas saya yang gambar yang negatif. Ya ini saya gambar. Ayo perhatikan, Nana perhatikan. Ini sekarang tandanya sama anak, yaitu contoh penjumlahan dengan tanda yang sama. Positif ditambah positif, negatif ditambah negatif. Caranya nanti berarti sesuai apa yang saya jelaskan tadi. Kalau positif panahnya ke kanan, kalau negatif panahnya ke kiri. Nah, nanti kalau tandanya sama langsung dijumlah. Nah, berarti panjangnya bertambah. Nah, ya, coba siapa yang ingin maju? Anak perempuan tadi sudah bilang ya, sekarang anak perempuan maju. Ayo, Ais, nggak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Ya coba digambar ini sudah saya diberi tanda. Coba perhatikan anak-anak, ayo semua perhatikan. Panahnya apakah betul? Jawab ini soal yang atas. Positif 2, panahnya ke kanan 2, betul? Jawabannya salah. Nah, jawabannya ya tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Jadi siapa yang bisa membetulkan? Jawabannya ke depan. Ayo coba yang mana jadi membetulkan? 2 ditambah 3 jawabannya 7, benar atau salah? Salah. 5. Ya, coba siapa yang membetulkan? Coba diganti angkanya. Yang lain, angka yang lain, mana yang lain? Berarti yang lain laki-laki atau perempuan maju membetulkan? Tapi maju membetulkan angkanya. 2 tambah 3 bisa dong? 2 tambah 3 ini 7 benar atau salah? Ini benar 5. Betul anak-anak jawabannya? Betul. Ya. Jadi anak-anak sudah paham ya menjumlah menggunakan garis bilangan dengan panah 3. Yang panah pertama yang bawah disusul atasnya, yang ketiga jawabannya. Sekarang anak praktek ke depan ya. Sekarang maju bermain ini. Yang pertama anak mau praktek ini. Seperti anak ya. Jadi anak melakukan berapa langkah, anak melakukan berjalan. Jadi langkahnya diikuti anak berjalan seperti ini ya. Nanti ini langkah ini nanti digambar 1, 2, 3. Terus mundur. Sudah berhenti di sini mundur. 1, 2, 3. Ya kita gambar, coba siapa yang ingin praktek. Ini saya menulis contoh, kalian praktek anak perempuan 1, laki-laki 1. Sudah 1. 2 ditambah 3. Coba mulai melangkah dari sini. Mulai dari terserah negatif 2. Negatif 2. Ya cari negatif 2. Negatif melangkah dari 0 ya anak-anak. Dari 0, coba dari 0 ke berarti kalau negatif berarti kemana? Ke kiri. Berapa langkah? 2. Coba perhatikan 1. Pas angka. Coba diulangi lagi pas angka. Berhenti pas angka. 1, 2. Nah, terus sekarang ditambah positif 3. Kita berarti kemana angkanya? Kanan. 1, 2, 3. Jadi jawabannya berapa? Positif 1. Betul anak-anak? Betul. Anak-anak dari praktek di lantainya diberi seperti garis bilangan, cuma di lantai anak-anak bisa menjawab penjumlahan bilangan bulat. Sekarang dijawab
di papan tulis. Ya, jadi yang dipraktekkan sekarang betul atau salah? Ya, sekarang boleh kembali ke tempat tempatnya sekarang. Anak-anak nanti mengerjakan kembali kerja siswa, coba diperhatikan. Ini ada yang membaca yang perhatikan anak-anak. Coba diam dulu. Perhatikan petunjuk mengerjakan soal. Terus yang kuning positif sejumlah. Nah, nanti kamu jejer yang positif, contohnya membuat soal ikan ya, nanti dikerjakan baliknya. Membuat soal senja, mempraktekkan menggunakan alat bantu. Terus soalnya itu kartu soalnya dipraktekkan. Misalnya seperti saya tadi, negatif 9 ditambah 4 dipraktekkan. Terus ditulis, Rani bagian tulis, ini bagian tulis apa? Ya, bagian tulis. Kamu yang memilih, pilihlah antara yang persis atau yang kamu nggak kerja. Iya, papat jalannya. Terus coba positif. Praktekkan soal yang kamu anggap bisa mengerjakan, oke? Kalau sudah dipraktekkan, alat bantunya digunakan. Ayo, anak laki-laki boleh. Nah, soal yang dipilih dipindah di LKS atau di lembar kerja, ya LKPD atau LKS ya. Nomor 2 perhatikan coba. Ayo maju. Semua, ganti. Aku di sini. Terus jawabannya? Jawabannya di sini. Jawabannya berapa? Jawabannya? Coba nomor 2 kita perhatikan dulu, nanti kalau praktek dia seperti kalau betul nanti kita sekarang perhatikan nomor 1. Nanti Debbie yang nulis berarti ya, Debbie yang nulis. Coba dia ayo dipegang di sini, ditunjukkan bahwa kamu menggabungkan angka berapa atau bilangan berapa. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 perhatikan. Ya ini nanti bagian. Ais, perhatikan dulu nih, berhenti sebentar. Ya, perhatikan nih, perhatikan. Coba perhatikan dulu. Ais, Rani, berhenti, diam. Perhatikan. Ini soalnya, coba dibacakan ada soalnya. Ya, dibacakan soal satu. Ya, ini negatif 2 ditambah. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 melihat papan kamu sini depan. Ya, kamu diam. Nanti gantian. Ya, negatif 2, betul negatif 2. Yang dibaca ada ditambah 5 positif 5. Apakah betul jawabannya 3? Oh, sekarang jadi atau ada atau salah satu boleh siapa yang menggambar
Coba diperhatikan temannya menulis, kamu diam. Diam, perhatikan temanmu apakah menulisnya betul atau salah. Oke? Coba kurang besar angkanya. Angkanya kurang besar. Ya, sekarang diperhatikan. 3, negatif 3. Kita menggambar 3. Kalau negatif namanya kemana? Kiri, berarti mulai dari mana boleh? Agak ya, terus 3, jalan 3. Terus mana? Gambar mana? Contoh lain memperhatikan. Ayo kelompok 1 ikut melihat. Temannya ikut sama. Oh, ini sih negatif. Panahnya yang lurus dengan tangannya. Diberi tanda ini ya, diberi. Nah, terus sekarang dihubungkan. Hubungkan tangannya ke kiri. Nah, terus ditulis negatif 3. Terus sekarang tangan kedua atasnya. Nih. Terus sekarang jalan ke belakangnya. Ditambah berapa? Ditambah berapa? 5. Berarti melangkah berapa kali? 5 kemana? Ya, karena bilangannya apa ya? Bilangannya apa tadi? Bilangannya positif. Yang apa? Mulai dari 3. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari sini sampai sini. Sudah, sekarang jawabannya. Sekarang jawabannya berarti ini ditarik. Ditarik. Ya, ditarik ini atas. Terus yang paling selatan ditarik atas. Ya, terus mananya yang panjang? Yang mana? Panjangnya mana? Yang agak lemah. Berarti nanti panahnya mengikuti angka yang besar. Ayo yang mana? Ya, dengan 2. Coba perhatikan kelompok 2. Hasil kerja kelompok 1 betul atau salah? Betul. Yang lain, kelompok 2 yang lain betul salah? Jangan kelompok 1. Baik, kelompok 1 coba di sini dulu. Apakah betul kerjanya kelompok 1? Betul. Ganti kelompok 2 boleh kalau tempat duduknya sekarang kelompok 1 ganti mengalami kelompok 2. Coba dipraktekkan. Coba ya, sudah boleh. Tambah positif 6 sama dengan negatif 4. Coba dipraktekkan di garis bilangan. Nah, ini agak ke sini, coba agak ke sini. Nah, terus diamati juga. Kamu lihat sini ya, soalnya lihat sini, ditulis dulu sudah, soalnya ditulis. Baru menggambar garis bilangan, ditulis di papan. Di atas sendiri, atas sendiri, atas sendiri. Namanya yang jelas tadi dibutuhkan 6 kalau tambah dijelaskan. Tulisannya yang jelas, diperjelas.
mengerjakan apa anak-anak tadi? Menyelesaikan apa? Jadi dengan cara menggunakan melangkah, garis bilangan, dan bermain menggunakan dibantu dengan ini ya tadi alat bantunya. Kalian sudah bisa mengerjakan? Jadi anak-anak sudah bisa mengerjakan bilangan bulat. Jika ada soal lagi bisa mengerjakan dengan benar. Ya, jadi anak-anak sudah paham, hasilnya bagus. Ini ada ini tadi punya bilangan bulat. Maka kalian nanti kalau ya ulangan ya bisa mengerjakan tentang penjumlahan bilangan bulat. Jadi hasilnya tadi sudah betul semua ya anak-anak, tidak ada yang salah ya. Jadi kalian sudah berhasil menyelesaikan yaitu menyelesaikan soal tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah sekarang anak-anak ada soal dikerjakan, satu anak satu mengerjakan ya. Saya beri soalnya ini. Nah ini ya kalian mengerjakan secara mandiri pakai pensil. Nah, tadi kan sudah benar kamu kerjakan. Ya, dikerjakan di situ anak-anak. Semua mengerjakan sendiri-sendiri. Ya, kumpulkan. Tidak mau. Sudah dikumpulkan. Sudah selesai. Waktunya selesai. Ya, tadi mana? Usulkan. Sudah selesai. Anak-anak kembali. Anak-anak pembelajaran matematika sudah selesai. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putri. Sehat Putri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga Bu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini Bu di tengah kesibukan panjenengan dalam mempersiapkan PHBN Bu. Dan alhamdulillah di hari yang cerah ini bisa bertemu kembali, Bu. Untuk hari ini kita melanjutkan tentang observasi tentang supervisi akademik pembelajaran yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, Putri. Nah, dalam kesempatan ini nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait hasil observasi yang telah dilakukan kemarin. Ibu, kalau izin menyampaikan pertanyaan yang pertama, Ibu. Ini Bu, kemarin setelah Ibu melaksanakan pembelajaran, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat? Untuk pembelajaran yang kemarin yang sudah dilaksanakan, saya merasa senang. Alhamdulillah senang ya Bu. Oke. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai proses pembelajaran? Pembelajaran kemarin berjalan lancar dan siswa aktif. Ya, berarti pembelajaran berjalan lancar dan siswa aktif gitu. Ya. Nah, mungkin Bu, Ibu bisa menceritakan hal-hal baik yang sudah terlaksana dalam pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran anak-anak sudah aktif. Di sini anak-anak bekerja sama. Yang pertama bekerja sama dengan kelompoknya untuk mengerjakan LKPD. Setelah itu anak-anak memprestasikan ke depan dan anak-anak itu berani bertanya, berani menjawab dan ke depannya itu berani berprestasi. Oke, baik.
Sangat luar biasa Bu. Berarti hal baiknya ada siswa aktif, Ya. dapat bekerja sama dalam kelompok, dalam mengerjakan AKBD, dalam mempresentasikan dan berani menjawab gitu. Nah Bu, untuk selanjutnya bagaimana menurut Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya? Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang kemarin yaitu siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Saya kira menurut saya itu sudah berhasil dan anak-anak mengalami peningkatan hasil belajarnya karena dengan bantuan garis bilangan dan juga kemarin mengerjakan LKPD itu menggunakan media seperti yang kemarin disiapkan Kubu Satuan itu membantu anak untuk menyelesaikan soal. Jadi jawabannya untuk yang dipresentasikan ke depan itu hasilnya betul. Ya. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Yang kelompok 1 anak yang kurang mampu dan anak yang sedang. Sedangkan kelompok yang satunya yaitu kelompok anak yang pandai. Oke, baik. Berarti alhamdulillah ya Bu, tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan baik. Ya. Peserta didik dapat menyelesaikan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dengan baik. Kemudian dapat bekerja sama dalam kelompok dan menyelesaikan tugas-tugasnya menggunakan media yang sudah disiapkan ya Bu. Ya. Baik Bu. Selanjutnya Bu, bagaimana terkait ketercapaian keberhasilan pembelajaran yang siswa aktif? Keterlibatan siswa aktif yaitu siswa sudah aktif dalam proses belajarnya dan tidak ada kendala, lancar dan ada peningkatan keberanian sebelumnya. Jadi sebelumnya itu anak-anak masih ragu, kurang paham jawaban yang diselesaikannya. Dengan menggunakan bantuan media itu anak-anak lebih senang, satu, yang kedua lebih paham. Akhirnya bisa, kemarin itu masih bingung, terus akhirnya bantuan dua-duanya media itu akhirnya bisa. Terus yang di lantai itu akhirnya sudah tahu selisihnya maju mundur itu berarti selisihnya dari maju mundur itu negatif dan positif itu bisa menemukan jawaban. Ya. Berarti keberhasilan pembelajarannya sudah nampak sekali ya, Bu, nampak daripada sebelumnya. Iya, berarti sudah siswa aktif dalam proses pembelajaran, kemudian lebih berani dari yang sebelumnya, berani dalam menjawab, mengemukakan pendapat, kemudian senang juga dengan media-media yang lain siapkan juga. Ya. Kemudian pas praktek di lantai juga tertarik ya Bu, senang sekali. Aku sangat luar biasa Bu. Nah Bu, dalam pembelajaran tersebut kira-kira Ibu menemui hambatan yang seperti apa? Hambatan yang saya temui itu masalah manajemen waktu. Jadi saya waktunya kurang bisa mengatur, jadi agak terburu-buru. Ya itu nomor 1 itu. Dan ini anak-anak kurang saya memberikan motivasi dan mengarahkan. Karena anak-anak ada yang kelompok yang kurang mampu ini biasanya sulit untuk dikendalikan. Ya, sulit untuk dikendalikan. Nah, anak yang pandai ini langsung bekerja di kelompoknya. Yang satunya tuh banyak bermain, perlu ada teguran, ada motivasi. Ayo lebih giat lagi mengerjakan tugasnya biar cepat selesai. Berarti hambatannya terkait tentang manajemen waktu, kemudian tentang motivasi dan mengarahkan siswa yang kurang tadi ya Bu. Nah, Bu, kira-kira alternatif seperti apa ya yang Ibu lakukan untuk menghadapi atau mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Nanti di pembelajaran berikutnya saya akan berusaha memanajemen waktu lebih baik lagi dan persiapannya lebih matang lagi sehingga hasilnya lebih memuaskan daripada yang kemarin. Itu alternatif yang sangat luar biasa ya Bu. Semoga nanti dapat terlaksana dengan baik. Aku ini untuk pertanyaan yang terakhir Bu. Nah, untuk pembelajaran berikutnya Bu, rencana atau strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran? Ini saya akan memprogram pertama tadi waktu, yang kedua media. Media itu yang kemarin saya usahakan lebih menarik lagi. Ya, jadi anak aktif, senang, tapi menghasilkan
tujuan tercapai dengan nilai yang mengalami peningkatan gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, berarti dengan rencana untuk memanajemen waktu yang lebih yang baik pertama, lagi, yang kedua kemudian media yang kedua pembelajaran. menyiapkan media pembelajaran. Ya. Oke, baik Bu, sangat luar biasa sekali tentang pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin Bu. Nah ini giliran saya Bu, ya, saya mohon izin Bu untuk menyampaikan terkait hasil observasi saya terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu lakukan Bu. Oke. Yang pertama ini Bu, saya mengamati bahwa Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Okay. Siswa sudah aktif, sudah berani menjawab, sudah bekerja sama di kelompok dengan baik dengan menggunakan media kartu bilangan, kemudian memanfaatkan rubus satuan dalam mengerjakan LKPD, kemudian menggunakan garis bilangan. Kemudian siswa juga sudah aktif maju untuk mempresentasikan LHPD-nya. Nah, sudah sangat luar biasa sekali Bu untuk siswa-siswanya. Nah, untuk selanjutnya Bu, dengan hasil yang sudah sangat bagus itu, saya ada sedikit umpan balik Bu, yang tentunya mungkin nanti bisa memberikan masukan kepada Ibu untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Nah, pada pembelajaran selanjutnya Bu, mungkin Ibu bisa menata waktunya, menata waktunya agar pelaksanaan agar pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Kemudian selanjutnya juga itu Bu terkait tentang tata kegiatan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Penulisan. Selanjutnya itu lebih terstruktur lagi agar kegiatannya itu terlaksana dengan runtut. Penulisan saya kemarin di tengah dulu, karena sudah di tengah, akhirnya tengah sudah penuh ke kiri, ke kanan. Jadi kurang urut gitu loh Bu, ya saya minta maaf. Betul Bu, sudah baik sekali. Itu nanti sebagai motivasi kita di pembelajaran selanjutnya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah terus selanjutnya itu Bu, kemarin kan ada garis bilangan Bu. Nah itu selanjutnya itu bisa membuatnya Bu menggunakan penggaris agar terlihat lebih rapi juga. Kemudian waktunya sudah press, terus saya baru berpikir loh, tidak ada garis bilangan, tidak ada penggaris. Kemarin ada, terus patah. Terus akhirnya belum ada gantinya. Hebat Bu, menurut saya ya. Untuk selanjutnya bisa disiapkan anak-anak itu. Cuma saya senang anak-anak itu, anak-anak saya sudah saya beri contoh soal itu. Kalau mengerjakan menggunakan garis bilangan harus ada 3. Yang pertama soal yang angka pertama, terus berikutnya operasi bilangan tidak yang garis kedua atasnya. Jadi anak tidak tempuk jejer 2 ini. Jadi selalu di atas, terus baru yang terakhir jawabannya. Jadi anak-anak sudah paham. Itu sangat luar biasa, memberikan pemahaman yang sangat jelas kepada anak-anak. Nah kemarin masih bingung, terus akhirnya alhamdulillah sudah ngerti jawaban yang pertama garis bilangan yang pertama itu angka yang depan, yang kedua angka yang belakang, yang ketiga yang paling atas jawaban. Niki kalau menyampaikan teman balik selanjutnya kalau siswa itu sudah aktif sangat terlihat sangat antusias dalam pembelajaran. Untuk kedepannya itu semoga lebih melibatkan siswa lagi dalam pembelajaran, memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir sehingga mereka mampu menyampaikan jawabannya Bu. Jadi biar memberi anak untuk berpikir dulu. Waktunya karena waktu itu waktu jadi anak-anak kesempatannya tidak semua. Tapi sudah berani presentasi, menjawab, itu saya sudah senang. Bu, itu sudah sangat bagus sekali. Dan yang terakhir ini Bu, terkait pemberian apresiasi Bu. Jadi karena waktu ini jadi lupa.
Sebenarnya sering saya memberi jempol, nah yang dewasa tuh ya jempol, terus pas itu pas lupa, lupa sekali. Iya Bu, karena pemberian apresiasi itu bisa memberikan motivasi yang sangat positif dan bagus, memberikan semangat kepada anak-anak untuk lebih antusias dalam pembelajaran. Entah itu dengan jempol, entah itu dengan ucapan bagus, hebat, atau seperti kata-kata yang lainnya, mungkin akan memancing siswa yang lainnya. Wah, kayak lo dapat jempol, wah kayak lo dapat ucapan, yang paling memotivasi yang lain untuk bisa menjawab. Yang paling menarik kemarin tuh anak-anak kemungkinan tidak bisa menjawab. Terus pelajaran IPS kalau nggak salah, akhirnya bisa menjawab. Saya beri uang 1.000. Terus anak-anak, aku tak belum jawab. Terus saya buat pertanyaan lagi, 1 kali lagi 1.000. Untuk penghargaan biar anak-anak menarik, supaya ada minat untuk menjawab itu ya, berpikir, saya juga ikut berpikir jawab gitu. Terus banyak yang ngacung. Bisa juga Bu tentang uang atau mungkin hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dengan ucapan atau sudah jempol sudah dan ucapan pas itu pas lupa atau apa gitu, insya Allah sudah memberikan semangat yang luar biasa kepada anak. Sering itu jempol saya. Putri, demikian adalah teman hari saya. Secara garis besarnya itu sudah terlaksana ini, siswa sudah aktif, sudah terlibat dalam pembelajaran, sudah berani bertanya, sudah memanfaatkan media yang telah jenengan siapkan, ada kartu bilangan, ada buku satuan, berani mempresentasikan di depan seperti itu. Hanya sedikit masukan saja. Semoga nanti di pembelajaran selanjutnya dengan rencana yang telah Ibu susun tadi bisa terlaksana dengan matang lagi. Ibu terima kasih atas waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.